Ternyata paviliun ilahi menyerap energi kegelapan dari ras ekstrateritorial, dengan itu dia mampu menerobos menjadi penguasa bumi atas, dia menekan semua penguasa untuk tunduk padanya. Melihat itu Mu Chen mencari cara untuk keluar dari kegentingan itu. Beruntung, berkat segitiga hitam di tangan Mu Chen dia mampu membangkitkan kembali Tuan Paviliun keempat. Tubuh emas abadi. Tepat di atas laut, berbagai kekuatan mengangkat kepala mereka, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bahkan penguasa bumi tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Jelas sekali bahwa tidak ada yang bisa tetap tenang, sekarang mereka telah melihat penguasa bumi binasa di depan mata mereka. Starry Suppression Tower raksasa diam-diam berdiri tegak di langit. Meskipun riak mulai menghilang, rasa penindasan yang keluar dari piramida masih sangat mengancam. Mu Chen juga merasa terkejut saat dia menyaksikan jatuhnya penguasa paviliun ilahi. Dia diam-diam tertegun. Bagaimanapun, Master Aula keempat pernah menjadi penguasa seluruh wilayah utara. Apalagi, caranya kejam dan bengis. Dia tidak memberikan kesempatan kepada penguasa paviliun ilahi untuk bertahan hidup. Starry Suppression Tower itu luar biasa. Mu Chen menyuarakan pujiannya yang keras. Meskipun guru aula keempat bisa saja mengalahkan penguasa paviliun ilahi sendiri, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya tanpa benda suci yang kuat ini. Lagi pula, tidak mudah untuk membunuh penguasa bumi. Jika itu tidak cukup kuat, bagaimana mungkin itu menjadi faktor penentu antara pertempuran dua penguasa bumi? Kata Mandela sambil tertawa. Sebagai musuh terbesarnya, penguasa paviliun ilahi telah binasa, dia tampak lebih santai. Mulai sekarang, wilayah Daluo tidak diragukan lagi akan menjadi dominator sejati di wilayah utara. Bisakah kita mengambilnya? Tanya Mu Chen pada Mandela, matanya berkedip-kedip. Jika benda suci sekuat itu jatuh ke tangan wilayah Daluo, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Bahkan jika mereka tidak dapat mendominasi seluruh wilayah utara, itu setidaknya akan mengamankan tempat mereka sebagai salah satu pasukan teratas. Mata Mandela berkedip saat mendengar ini. Dia juga mengincar benda suci yang kuat itu. Benda suci ini menarik, saya tahu. Tapi, jangan gegabah. Penguasa paviliun ilahi adalah contoh yang sangat baik tentang betapa buruknya hal itu. Petik 2. Melihat hasil dari penguasa paviliun ilahi, dia sangat waspada terhadap guru aula keempat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki keterampilan lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Mu Chen mengangguk. Tatapannya menyapu dan menemukan sisa penguasa bumi juga mengincar menara penindasan berbintang dengan keserakahan. Tapi, mereka rupanya takut pada guru aula keempat itu, jadi mereka tidak berani mencoba mengambilnya dengan paksa, meskipun mereka tergoda olehnya. Sementara berbagai kekuatan sedang melihat Starry Suppression Tower dengan iri mata hijau, ruang di depan piramida gelap tiba-tiba beriak. Kemudian, sesosok tubuh keluar perlahan darinya. Semua orang memusatkan perhatian pada sosok itu, terkejut. Itu adalah guru aula keempat, yang baru saja meledak dari boneka spiritual. Tubuhnya tembus cahaya, seolah dia akan menghilang kapan saja. Terlepas dari bentuknya yang tampak lemah, tidak ada penguasa bumi yang berani bergerak, saat dia berdiri di kehampaan dengan tangan di punggungnya. Menilai dari cara kalian semua menerobos ke tempat pemakamanku, sepertinya istana surgawi kita hilang untuk selamanya. Master Aula keempat melihat mereka dari atas, lalu mendesah pelan. Mandela menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-katanya. Rumor mengatakan bahwa Master of the Celestial Palace bertarung dengan seorang penguasa dari ras ekstrateritorial ketika mereka menyerang benua Tianluo. Meskipun dia berhasil mengalahkan tuannya, dia juga menderita luka serius. Saking parahnya luka-lukanya, dia akhirnya tewas. Kemudian, seluruh istana surgawi menghilang setelah perang. Ekspresi guru aula keempat gelap saat dia bergumam, bahkan tuan istana surgawi punah. Petik 2. Dia merajuk sejenak, sebelum dia sadar kembali. Dia memberikan senyuman aneh kepada mereka yang lainnya, lalu berkata, sepertinya kalian semua mengincar tempat pemakamanku. Setelah mendengar ini, Mandela, leluhur suci tua, dan penguasa bumi lainnya memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Tidak apa-apa, tentu saja hal-hal yang saya tinggalkan bisa berguna bagi orang lain. Master Aula keempat tersenyum tipis. Dia menunjuk ke Starry Suppression Tower, yang tergantung di udara, lalu bertanya, apakah kalian semua menginginkan ini?
Setelah mendengar ini, beberapa penguasa bumi menarik napas dalam-dalam. Menara itu jelas menarik bagi mereka. Lagi pula, jika mereka memiliki menara ini, mereka bisa mundur dengan aman saat menghadapi penguasa bumi atas manapun. Terus terang, benda sakral seperti itu harus diberikan kepada seseorang yang layak. Dan, karena sebagian besar penguasa bumi yang lebih rendah semuanya memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, Guru Aula keempat memulai. Mata beberapa penguasa bumi berbinar ketika mereka mendengar awal pernyataannya ini. Melihat reaksi mereka, Master Aula keempat berhenti di tengah kalimat, lalu menyatukan bibirnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang Mandela. Anak muda, apakah Anda menemukan segel menara spiritual? Mu Chen tertegun sejenak, sampai dia menyadari bahwa Guru Aula keempat mengacu pada piramida hitam kecil sebelumnya. Jadi, dia mengangguk sebagai jawaban. Kamu bahkan menemukannya, ketika aku menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Sepertinya kita memiliki kesamaan, kata Guru Aula keempat, dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, perlahan, ekspresinya tampak mereda sepenuhnya. Jika Anda tidak mengaktifkan jiwa terakhir yang saya tinggalkan, saya akan dibawa pergi oleh kekuatan kaisar jahat pemakan langit. Mu Chen tertawa karena malu. Dia tidak terlalu memikirkan tindakannya saat itu. Dia hanya mencoba memikat boneka spiritual ke dalam pertempuran untuk melawan penguasa paviliun ilahi. Benar-benar kebetulan bahwa Guru Aula keempat dipanggil. Tidak peduli apa niat awal Anda telah membantu saya setidaknya sekali sekarang. Jika bukan karena Anda, bertahun-tahun penindasan saya akan sia-sia, kata Guru Aula keempat, yang tersenyum seolah-olah dia tahu persis apa yang sedang terjadi di kepala Mu Chen tepat pada saat itu. Dan, saya tidak suka berutang budi kepada siapapun. Ketika dia mengatakan ini, hati kekuatan top lainnya berdetak kencang. Selain Mandela, penguasa bumi lainnya merasakan firasat buruk di dalam diri mereka. Mereka mengalami kesulitan bernapas, ketika mereka melihat Guru Aula keempat mengangkat tangannya. Starry Suppression Tower raksasa di langit bergetar. Kemudian, tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan, jatuh ke tangan Guru Aula keempat. Ini adalah Starry Suppression Tower, dan itu adalah salah satu benda paling suci di Istana Surgawi. Saya ingin menyimpannya untuk menekan kaisar jahat pemakan langit, tetapi karena kejahatan telah hilang, tidak ada tempat lagi untuk menara ini. Jadi, biarkan menara ini mengikuti menara yang memiliki ketertarikan padanya. Petik 2. Dia menjentikkan menara kecil, mengubahnya menjadi bintang jatuh. Selanjutnya, itu langsung di antara alis Mu Chen. Cahaya bintang di antara alisnya perlahan menghilang. Saat melakukannya, Mu Chen juga tercengang. Penguasa lain dari wilayah Daluo menatapnya dengan mata hijau mereka lagi. Kecemburuan mereka tidak bisa disembunyikan. Tindakan Guru Aula keempat ini tidak terduga. Dia tiba-tiba memberikan benda suci yang begitu kuat kepada Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 5. Mengingat kemampuan Mu Chen saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan benda suci ini. Oleh karena itu, sebagian besar menganggap ini sebagai pemborosan benda suci. Leluhur tua suci, Kaisar Iblis, dan penguasa bumi lainnya sangat cemburu. Jika bukan karena kehadiran Mandela dan Guru Aula keempat, yang belum menghilang, mereka akan memaksa tangan mereka pada Mu Chen saat itu juga. Untuk barang berharga seperti itu untuk diambil oleh seorang anak penguasa kelas 5, itu benar-benar tak terduga. Setetes cairan dewa spiritual, yang diambil dari tubuh manusia sebelumnya, sekarang ada di menara ini. Anda dapat memutuskan kepada siapa Anda ingin memberikannya. Petik 2. Master Aula keempat tersenyum pada Mu Chen. Dia melambaikan tangannya dengan malas, dan tubuhnya menjadi lebih tembus cahaya. Istana Surgawi Primordial disegel oleh Tuan. Mungkin Starry Suppression Tower bisa merasakan kehadirannya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Jika demikian, menara penindasan berbintang mungkin dapat digunakan untuk menemukan Istana Surgawi Primordial yang hilang. Dan, jika memang begitu, menara ini sangat menakutkan. Memiliki menara yang sangat berharga, dia merasa gugup. Dia tahu betul bahwa, jika berita itu tersebar, dia bisa menjadi sasaran banyak kekuatan. Meskipun menara ini benar-benar hadiah yang sangat berharga, menara itu juga membuatnya jatuh ke air panas. Mu Chen menyaksikan Guru Aula keempat semakin lemah. Dia tersenyum pahit, sementara dia merasa gugup tentang guru yang memudar. Sebuah suara bergema di dalam hatinya, "Anak muda, Anda memiliki tubuh agung matahari yang tidak mati."
Jika Anda dapat memasuki Primordial Celestial Palace, Anda dapat mencoba mengubah tubuh abadi Anda menjadi tubuh emas abadi. Petik 2. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Mu Chen, dan dia terkejut sesaat. Dia bahkan belum menampilkan grid solar unding bodinya. Tapi, guru aula keempat sudah menyadarinya. Tubuh emas abadi. Mata Mu Chen menyipit saat mendengar nama itu. Matanya kemudian menajam, saat dia berpikir sendiri. Mungkinkah tubuh emas abadi adalah versi yang ditingkatkan dari tubuh abadi matahari besar? Mu Chen bernapas lebih keras. Bagaimanapun, dia telah mencari ini selama bertahun-tahun. Hari ini, dia akhirnya memiliki sepotong informasi akurat tentang tubuh emas abadi. Ini membawanya selangkah lebih dekat ke tubuh abadi primordial. Terima kasih Tuan. Mu Chen mengangkat kepalanya, menangkupkan tinjunya, lalu membungkuk ke sosok itu, yang perlahan menghilang. Dia sangat berterima kasih atas berita ini. Tapi, Master Aula keempat hanya melambaikan tangannya, tidak menunjukkan ekspresi sebagai tanggapan atas rasa terima kasih Mu Chen. Dia kemudian perlahan menghilang di bawah pengawasan banyak orang. Istana Surgawi Primordial, yang dulunya menguasai seluruh wilayah Daluo, sekarang telah menghilang. Takdir telah membodohi kita, saat dia menghilang, suara dingin dan lamanya bergema di seluruh ruang kosong. Kekuatan teratas dari berbagai kekuatan semuanya menghela nafas lega. Selanjutnya, mereka memusatkan perhatian pada Mu Chen, seolah-olah mereka adalah serigala lapar. Tapi, Mu Chen pura-pura tidak memperhatikan mereka. Dia merenung sejenak, lalu akhirnya mengangkat tangannya. Piramida emas gelap muncul di tangannya. Dia menyerahkan menara itu kepada Mandela, yang matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun benda suci ini sangat berharga, benda itu juga membawa banyak masalah. Karena itu, dia akan menjadi sasaran semua orang ini. Selain itu, mengingat kemampuan penguasa kelas 5 saat ini, dia belum dapat menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, hanya akan menjadi bencana baginya untuk memilikinya. Mu Chen tahu fakta ini dengan sangat baik, mengingat dia selalu sangat berhati-hati dan tenang dalam membuat keputusan. Investasi. Kekuatan teratas dari berbagai kekuatan tercengang ketika Mu Chen menyerahkan Starry Suppression Tower. Bahkan Mandela tercengang, karena dia tidak mengira Mu Chen akan melakukannya. Meskipun dia telah mengincar benda suci itu, dia tidak ingin sekali memilikinya. Selain itu, selama Mu Chen memiliki menara suci, itu masih jauh lebih baik daripada membiarkan orang lain dari kekuatan lain memilikinya. Tentu saja, dia mengerti bahwa itu akan membawa masalah bagi Mu Chen, tetapi tidak ada yang berani mengacaukan wilayah Daluo mulai sekarang. Dia yakin bisa melindungi Mu Chen. Jadi dia tercengang ketika Mu Chen menyerahkan menara. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukannya. Meskipun itu berarti masalah bagimu, karena aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Petik 2. Jelas, dia berasumsi bahwa Mu Chen takut membawa masalah pada dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan menara itu padanya. Mu Chen tersenyum dan berkata, "Benda ini sia-sia di tanganku. Mengingat kemampuan saya saat ini, saya tidak akan bisa menggunakan kekuatannya." Petik 2. Itu benar. Sejumlah besar energi spiritual dibutuhkan untuk mengaktifkan dan mendukung Starry Suppression Tower. Mengingat kemampuan penguasa kelas 5 Mu Chen saat ini, tingkat energi spiritualnya terlalu rendah. Selain itu, ini lebih berguna di tangan wilayah Daluo dibandingkan dengan menggunakannya sendiri. Saat ini, penguasa Paviliun Ilahi telah binasa. Situasinya mungkin berubah di wilayah utara. Jadi saya yakin wilayah Daluo akan membutuhkan ini lebih dari saya. Petik 2. Mu Chen memandang Mandela, yang sedang merenung. Dia tersenyum. Anda tidak perlu merasa terbebani. Semakin kuat wilayah Daluo, semakin banyak kekuatan yang bisa saya gunakan untuk membuat diri saya lebih kuat. Anggap saja sebagai investasi dari saya. Mungkin lain kali, saya membutuhkan bantuan Anda lagi. Petik 2. Mandela menelan kata-katanya saat dia melihat Mu Chen, yang tersenyum. Matanya melonjak dengan serius. Dia terkejut dan tersentuh oleh tindakan Mu Chen. Bagaimanapun, bahkan kekuatan tertinggi tingkat penguasa bumi akan tergoda oleh benda suci yang kuat ini, tetapi Mu Chen dengan tenang menyerahkannya kepadanya. Dia tidak perlu melakukannya. Dia harus tahu karakternya. Dia tidak akan memaksanya untuk menyerahkannya padanya dengan pasti. Namun, seperti yang dikatakan Mu Chen, jika dia bisa memiliki Starry Suppression Tower, dia akan bisa bertarung dengan Upper Earthly Sovereign.
Ini akan sangat membantu dalam situasi kacau pemberontakan di wilayah utara. Mandela menatap piramida emas gelap di telapak tangan Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini akan dalam perawatan saya untuk sementara. Di masa depan, saya akan mengembalikannya ketika Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Petik 2. Mu Chen hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir, mungkin pada saat itu, sebuah menara tidak akan bisa memuaskannya lagi. Selain itu, Mandela sedikit tersipu saat dia tergagap, bisakah Anda memberi saya cairan dewa spiritual di menara itu? Saya akan memberi Anda kompensasi lain kali. Petik 2. Bagi Mandela, godaan cairan dewa spiritual lebih dari menara supresi berbintang sekarang. Dia setengah jalan menuju Upper Earthly Sovereign. Satu langkah lagi, dan dia bisa mencapai terobosan. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Dia mengangguk. Meskipun cairan dewa spiritual memang tangguh, seperti menara, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Mengingat kemurnian dan jumlah yang besar, dia tidak akan bisa memurnikan cairan tersebut. Tubuh fisiknya akan meledak karena inflasi energi spiritual jika dia menyerapnya dengan paksa. Jadi, ketika dia memberikan menara itu kepada Mandela, itu termasuk setetes cairan dewa spiritual. Mandela semakin tersipu saat melihat anggukan Mu Chen. Dia tidak terlihat seperti dominator wilayah Daluo, tetapi lebih seperti gadis kecil yang lucu di sebelah. Tapi aku punya satu syarat, Mu Chen tersenyum. Sebelumnya, Master Aula keempat mengatakan bahwa Starry Suppression Tower dapat digunakan untuk melacak Primordial Celestial Palace. Saya harap Anda dapat melacaknya untuk saya. Petik 2. Peninggalan Primordial Celestial Palace adalah tempat berharga yang diincar banyak kekuatan. Tidak semua orang bisa melacaknya. Jadi, dia juga tidak berpikir bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Makanya, dia hanya bisa mengandalkan bantuan Mandela. Selain itu, bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan relik itu akan membuat keributan. Pada saat itu akan menarik banyak kekuatan. Jadi, bahkan jika dia dapat menemukan lokasi relik itu, dia tidak dapat melakukannya sendiri jika dia ingin mengambil metode budidaya tubuh emas abadi. Dia pasti membutuhkan bantuan Mandela ketika saatnya tiba. Jika tidak, dia tidak akan bisa melawan kekuatan super itu di benua Tianluo. Investasi sebelumnya yang dia bicarakan bukanlah untuk pertunjukan. Ia memang membutuhkan bantuan dari Mandela karena belum merdeka. Mandela menghilangkan rasa malunya, dan dia mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik jika kita bisa mendeteksi istana surgawi. Dia tahu bahwa Mu Chen sedang mengembangkan tubuh abadi matahari, dan tahap evolusi terakhir akan menjadi salah satu, asal mula benda langit, yang legendaris, tubuh abadi primordial. Evolusi berikutnya dari Great Solar Unding Body bisa jadi berada di Primordial Celestial Palace. Mandela bisa menebak alasan utama mengapa Mu Chen datang ke wilayah utara ini. Target utamanya harus ada di dalamnya. Dalam perang berburu hebat, dia berutang banyak rasa pada Mu Chen. Sekarang dia bahkan mengambil Starry Suppression Tower dan Spiritual God Liquid. Rasa ini ditambahkan ke jumlah yang cukup banyak. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Mu Chen mendapatkan tubuh evolusinya. Mandela tidak ragu lagi saat memikirkannya. Dia mengambil alih menara dari Mu Chen dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ketika Mandela mengambil Starry Suppression Tower, beberapa penguasa bumi tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Mandela setengah jalan menuju Upper Earthly Sovereign. Jika dia mendapat bantuan dari cairan dewa spiritual, dia bisa menjadi penguasa bumi atas yang sebenarnya. Dengan menara di tangannya, dia bisa menjadi salah satu yang terkuat di antara penguasa bumi atas. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang bisa melawannya di wilayah utara. Leluhur suci dan yang lainnya diam-diam menghela nafas. Sepertinya mereka harus menghormati dominator dari wilayah utara yang sedang bangkit. Namun, mereka merasa lega karena Mandela lebih dapat diterima dibandingkan dengan penguasa paviliun ilahi, yang sangat ambisius. Mengusir. Sementara berbagai kekuatan memiliki pikiran mereka sendiri, bumi tiba-tiba dipenuhi dengan suara yang mengoyak udara yang sepertinya sedang terburu-buru. Mu Chen dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat sosok itu mundur dengan tergesa-gesa. Mereka adalah orang-orang dari paviliun ilahi. Mereka mencoba melarikan diri. Penguasa paviliun ilahi telah binasa.
Semua orang tahu bahwa paviliun ilahi, yang telah ada selama bertahun-tahun, cepat atau lambat akan runtuh. Pada titik ini, kekuatan tertinggi itu tidak akan berani untuk bertahan. Jadi, mereka harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Mandela, leluhur suci, dan penguasa bumi lainnya yang memiliki dendam dengan paviliun ilahi sebelum semua menyipitkan mata mereka. Saat berikutnya, mereka semua mengayunkan lengan baju mereka, dan penindasan yang menakutkan terjadi setelah para pelarian. Ruang di negeri yang jauh itu membeku. Kekuatan tertinggi yang melarikan diri itu membeku di tempat. Bahkan keempat paviliun master memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak lagi mempermainkan beban mereka. Mereka semua tahu betul bahwa paviliun ilahi akan runtuh. Mereka akan menjadi beberapa orang pertama dalam daftar ketika musuh mereka membalas dendam, terutama Master Paviliun Timur terkuat yang sudah menjadi penguasa kelas 9. Jika dia berhasil melarikan diri dan akhirnya menerobos ke penguasa bumi, itu akan menjadi sakit di leher. Jadi, akarnya harus dihilangkan. Istana Netherworld dan Aula Tianxuan, yang berurusan dengan Paviliun Ilahi, mengeraskan ekspresi mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengulurkan tangan membantu. Mereka tahu bahwa dengan jatuhnya penguasa Paviliun Ilahi, situasi di wilayah utara akan berubah secara drastis. Mandela sudah menuju Upper Earthly Sovereign, dan dia akan segera meninggalkan Earthly Sovereign lainnya. Sejak saat itu, wilayah Daluo akan menggantikan Paviliun Ilahi sebagai kekuatan terbesar di wilayah utara. Jadi, pada saat ini, mereka tidak ingin bermusuhan dengan wilayah Daluo hanya demi Paviliun Ilahi, yang baru saja kehilangan pemimpin mereka. Hehe. Kami memiliki beberapa murid yang dibunuh oleh Paviliun Ilahi. Saatnya menyelesaikan skor kita. Leluhur suci memandang mereka. Suara lamanya dipenuhi dengan dingin. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, leluhur suci melihat ke arah Mandela dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana Anda berniat untuk menangani mereka yang tersisa? Mandela melihat kekuatan tertinggi dari Paviliun Ilahi tanpa emosi apapun. Dia sama sekali tidak memiliki simpati untuk mereka. Jika ada kesempatan untuk melenyapkan semuanya, dia akan melakukannya. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat bahwa Mu Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, jadi dia berhenti. Bagaimana menurut Anda? Mu Chen tersenyum dan berkata, dapatkah saya meminta salah satu dari orang-orang itu? Oh, Mandela sedikit kaget dan menatap Mu Chen. Selanjutnya, dia mengangguk tanpa khawatir. Pilih siapapun yang Anda inginkan. Terima kasih. Mu Chen menunjuk seseorang dari Paviliun Ilahi. Aku menginginkannya. Membagi Paviliun Ilahi. Aku akan membebaskannya, kata Mu Chen. Semua penguasa dari kekuatan yang berbeda melirik ke arah di mana Mu Chen menunjuk, hanya untuk melihat siluet indah berdiri di mana penguasa dari Paviliun Ilahi berdiri. Siluet cantik ini adalah Zantai Liuli, yang pernah membentuk aliansi dengan Mu Chen di relik kematian. Di antara penguasa Paviliun Ilahi, yang semuanya tampak-tampak bingung, kekuatan Zantai Liuli belum tentu luar biasa, tetapi ketika orang-orang melihatnya, keterkejutan dan kekaguman masih muncul di mata mereka. Ini karena dia sepertinya selalu tetap tenang, tidak pernah putus asa, bahkan saat dia menyaksikan penguasa Paviliun Ilahi jatuh. Faktanya, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seolah-olah mereka bisa melihat sedikit seringai di mulutnya, yang jelas merupakan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ekspresinya sangat kontras dengan Sovereigns yang suram dan sedih yang mengelilinginya. Namun, keheranan segera muncul di mata Zantai Liuli, menggantikan sikap acuh tak acuh sebelumnya. Ya, Mandela melirik Zantai Liuli dengan heran, karena yang terakhir memiliki kekuatan yang sangat biasa-biasa saja. Selain itu, jika dibandingkan dengan banyak makhluk kuat Paviliun Ilahi, Zantai Liuli dapat dengan mudah dianggap yang paling lemah. Namun, Mandela masih bisa merasakan fluktuasi aneh yang memancar darinya. Mungkinkah itu kekuatan niat bertarung? Artinya, dia pengirim pasukan perang. Mandela mengangkat alisnya, bertanya-tanya, karena keberadaan pengirim pasukan perang sangat langka di wilayah utara. Jika memang demikian, wanita ini memang memiliki kualifikasi yang mengesankan. Berhati-hatilah untuk tidak meremehkannya. Lagi pula, jika dia mencoba menggagalkan saya di pulau berbatu ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan ramuan spiritual ilahi yang sempurna itu, kata Mu Chen. Kata-katanya benar. Bagaimanapun, orang lain mungkin berpikir bahwa, karena tidak ada tentara di sekitar, Zantai Liuli ini pada dasarnya tidak berguna. Mu Chen tahu secara berbeda.
Bagaimanapun, di relik kematian di masa lalu, Zhante Liuli dan dia berdua telah menerima setengah dari papan catur ilahi dari maksud bertarung. Setelah objek ini dipicu, hanya penguasa kelas 8 ke atas yang bisa menahan kekuatannya. Jadi, jika Zhante Liuli telah menggunakan papan catur ilahi dari tujuan bertarung di Pulau Berbatu, tidak hanya mustahil bagi Mu Chen untuk memenangkan toples tembikar kuno, tetapi dia juga akan menemukan dirinya dalam bahaya besar. Rupanya, alasan mengapa Zhante Liuli memilih untuk tidak mengganggu Mu Chen adalah karena kebenciannya terhadap paviliun ilahi. Dia benci melihat penguasa paviliun ilahi menyelesaikan terobosan, seolah-olah dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat membalas dendam perseteruan yang telah menghabiskan begitu banyak hidupnya. Mendengar ini, Mandela sedikit terkejut. Dia segera melirik ke arah Zhante Liuli, apalagi sekarang. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang detail pertemuan masa lalu mereka, dia hanya menerima kata-kata Mu Chen, yang berarti bahwa wilayah Daluo pasti berhutang budi pada wanita ini. Kalau begitu, wilayah Daluo berhutang budi padamu. Jadi, kami akan melindungimu, secara alami. Mandela kemudian tersenyum pada Zhante Liuli, berbalik untuk mengumumkan dengan lantang, dan, selama dia mau, saya akan membukakan pintu wilayah Daluo untuknya kapan saja. Pada saat itu, dia bisa menjadi penguasa wilayah Daluo ke-11. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, wajah kekuatan top lainnya sedikit berubah. Bagaimanapun, mereka semua sadar akan potensi pengirim pasukan perang. Setelah mendengar kata-katanya, Zhante Liuli membeku, ekspresi ragu-ragu mewarnai wajahnya. Mu Chen melihat ekspresi ragu-ragu di wajahnya dan berkata, Nona Zhante, jika Anda mengkhawatirkan keselamatan keluarga Anda, wilayah Daluo akan mengirim seseorang ke paviliun ilahi untuk menjemput mereka. Saya meyakinkan Anda bahwa keluarga Anda akan aman dan sehat. Petik 2. Mendengar janji Mu Chen, Zhante Liuli dengan lembut menggigit giginya dan berkata, jika saya bisa menyelamatkan keluarga saya akan dengan senang hati membantu wilayah Daluo. Zhante Liuli, kamu pengkhianat. Paviliun ilahi mengeluarkan begitu banyak uang untuk membantu Anda berkultivasi dan menjadi pengirim pasukan perang. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau mengkhianati kami. Petik 2. Setelah mendengar ini, orang-orang kuat dari paviliun ilahi berteriak padanya dengan marah, terutama keempat master paviliun, yang memelototi Zhante Liuli dengan mata galak. Jika dia tidak jatuh di bawah perlindungan Mandela saat ini, mereka akan membunuh Zhante Liuli di tempat dengan cara yang cepat dan brutal. Setelah mendengar kutukan marah mereka, bibir merah Zhante Liuli melengkung dengan sarkastik, menunjukkan jejak ironi. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, menumbuhkan bakat saya. Ketika Anda melihat bahwa saya berbakat dalam niat bertarung, Anda mengirim orang secara diam-diam untuk membantai keluarga saya, memaksa saya untuk berlindung di paviliun ilahi. Tapi, Anda tetap tidak berhenti di situ, sebaliknya, Anda meracuni saudara perempuan saya dan menghancurkan hidupnya. Anda kemudian mencoba untuk memaksakan kesetiaan saya kepada paviliun ilahi selamanya. Oh, ini pembinaan Anda, saya akan selalu ingat. Tapi untungnya, surga juga memiliki mata, dan hari ini adalah waktunya bagi paviliun ilahi untuk membayar kembali hutang Anda. Petik 2. Suara Zhante Liuli penuh dengan kebencian dan kemarahan yang mengerikan. Sekarang paviliun ilahi hancur, dia akhirnya bisa melampiaskan kebencian di hatinya, tidak lagi harus khawatir tentang konsekuensinya. Kata-kata dingin dan beracun Zhante Liuli memaksa empat master paviliun dari paviliun ilahi untuk tetap diam. Mereka hanya bisa menatap Zhante Liuli dengan tatapan tajam. Sebelum mereka dapat berbicara lagi, Mandela melambaikan lengan bajunya dan kekuatan energi spiritual yang sangat menindas keluar darinya. Itu menyebabkan empat paviliun master mengerang, saat jejak darah menetes di bibir mereka, membuat mereka sangat takut untuk berbicara lagi. Haha, selamat kepada dominator wilayah Daluo. Anda telah mendapatkan anggota kuat lainnya. Leluhur suci melihat pemandangan ini dan tersenyum. Dia jelas berusaha menjilat dengan kata-katanya. Mandela tidak memiliki perseteruan dengan leluhur suci, jadi segera membalas senyuman. Dia kemudian melihat langsung pada penguasa bumi lainnya, yang tidak pernah berbicara, dan berkata, sekarang penguasa paviliun ilahi telah jatuh, tidak ada alasan untuk paviliun ilahi ada lagi. Bagaimana menurut Anda semua wilayah paviliun ilahi harus didistribusikan? Petik 2. Setelah mendengar pernyataan ini, mata leluhur suci, Liu Tiandao, Kaisar Iblis dan yang lainnya menjadi lebih fokus. Bagaimanapun,
Paviliun Ilahi pernah menjadi kekuatan tertinggi terkuat di seluruh wilayah utara, jadi sumber daya dan hartanya pasti sangat kaya. Pai sebesar itu, selama seseorang bahkan dapat memiliki sebagian kecil darinya, akan sangat meningkatkan masing-masing kekuatan mereka. Di masa lalu, setelah perang berburu hebat, tidak ada aturan pasti mengenai siapa yang akan mendapatkan kepemilikan dan tanah dari kekuatan teratas yang dikalahkan. Pada dasarnya, siapapun yang lebih kuat pada saat kalah akan mendapat bagian yang lebih besar. Karena itu, Paviliun Ilahi selalu menjadi pemenang terbesar dalam perang berburu besar di masa lalu. Namun, itu sudah masa lalu. Sekarang, situasinya sangat berbeda, karena kekuatan wilayah Daluo sekarang jauh melebihi kekuatan top lainnya. Jadi, jika leluhur suci dan yang lainnya berpikir bahwa Mandela akan cukup murah hati untuk berbagi secara adil, mereka akan menunjukkan kenaifan mereka yang bodoh. Saat berbagai penguasa bumi saling memandang, leluhur suci akhirnya berkata dengan lembut, apa yang dipikirkan dominator wilayah Daluo. Mandela tersenyum melihat sikap orang-orang ini, tapi kemudian membuka mulutnya, menjawab tanpa ragu-ragu, saya ingin setengah dari wilayah dan harta karun Paviliun Ilahi. Mendengar permintaan Mandela yang terlalu tinggi, wajah Holy Ancestor dan yang lainnya sedikit berubah. Jika dia berhasil, kekuatan top lainnya hanya bisa membagi setengah dari Paviliun Ilahi di antara mereka sendiri. Kemudian, setiap kekuatan mungkin akan mendapatkan kurang dari 10%. Mu Chen dan Nine Nether terkejut mendengar ini, karena tidak kurang dari 10 juta unit Sovereign Spiritual Liquid yang tersisa di setengah dari perbendaharaan Paviliun Ilahi. Ini adalah pendapatan yang sangat kaya, cukup untuk membuat pendapatan wilayah Daluo menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, setengah dari tanah Paviliun Ilahi melampaui keseluruhan tanah yang saat ini dimiliki oleh wilayah Daluo. Jadi, jika mereka mendapatkannya, wilayah Daluo pasti akan berkembang menjadi kekuatan terkuat di wilayah utara. Dominator wilayah Daluo, bukankah kamu sedikit serakah? Master Istana Netherworld mengerutkan alisnya dan bergemuruh pelan. Tuan-tuan, apakah Anda ingin saya mengingatkan Anda tentang aturan wilayah utara? Mandela bertanya dengan acuh tak acuh. Memilih untuk mengabaikan tatapan bertanya dari 5 penguasa bumi lainnya. Lagi pula, di wilayah utara, yang kuat dihormati, dan semakin besar tinjunya, semakin banyak kue yang mereka dapatkan. Kekuatan tertinggi menggunakan ide ini sebagai patokan dalam semua urusan mereka. Sekarang, wilayah Daluo telah menggantikan Paviliun Ilahi sebagai kekuatan terkuat di utara, jadi mereka berhak atas potongan kue terbesar. Setelah mendengar ini, leluhur suci dan 5 penguasa bumi juga dibungkam, tetapi jelas masih ada beberapa keengganan yang terungkap dalam pandangan mereka. Semuanya, kamu tidak perlu terlalu tegang. Aku punya hal lain untuk dibicarakan denganmu, tapi kita akan membahasnya nanti. Mandela memandang 5 penguasa bumi yang diam dan tersenyum lagi. Apalagi yang perlu didiskusikan? Mandela mengangkat pandangannya dan berkata, saya bermaksud untuk mengusulkan perjanjian aliansi dengan kalian semua. Perjanjian aliansi. 5 wajah penguasa bumi berubah, dan mereka semua tidak bisa menahan tawa dingin. Mengapa? Benarkah dominator wilayah Daluo juga berencana untuk belajar dari penguasa Paviliun Ilahi? Apakah Anda ingin memerintah wilayah utara ini? Petik 2. Mandela mencemooh ini, berkata, saya tidak cukup malas untuk melakukan hal konyol seperti itu. Mendengar ini, barulah 5 penguasa bumi diam-diam menghela napas lega. Jika Mandela benar-benar akan meniru penguasa Paviliun Ilahi, maka wilayah utara pasti akan bergejolak. Kemudian, bahkan pasukan teratas tidak akan memiliki keyakinan mutlak atas kelangsungan hidup mereka. Kemudian, dengan jentikan jari Mandela, Starry Suppression Tower menyala, dan dia berkata dengan tenang, kalian semua harus tahu, Starry Suppression Tower dapat merasakan di mana Primordial Celestial Palace berada kapan saja. Namun, saya pikir Anda juga tahu bahwa peninggalan seperti Primordial Celestial Palace, begitu mereka muncul di dunia ini, pasti akan mengguncang bumi. Jadi, saya khawatir semua kekuatan puncak di seluruh benua Tianluo akan mengerumuni. Jadi, wilayah Daluo tidak cukup mampu untuk menelan kue ini. Ketika Mandela selesai berbicara, jantung 5 penguasa bumi berdetak kencang, dan cahaya di mata mereka menjadi sangat cerah. Tatapan mereka membara, bosan dengan tatapan Mandela. Mandela tersenyum tipis dan berkata, jadi, saya ingin mencapai kesepakatan aliansi dengan Anda. Ketika saya mendeteksi peninggalan Primordial Celestial Palace,
kita bisa bekerja sama, sehingga ketika saatnya tiba, kita semua bisa mendapatkan keuntungan dari Primordial Celestial Palace. Bagaimana menurut Anda? Ketika Mandela selesai berbicara, leluhur suci dan mata yang lainnya memerah. Mereka menatap Mandela, sebelum salah satu dari mereka di antara kelompok itu berkata dengan tidak percaya, Anda mengizinkan kami untuk ikut serta dalam hal ini. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Bagaimanapun, penguasa bumi biasa tidak akan diizinkan untuk melihatnya sama sekali, tetapi sekarang Mandela bersedia untuk berbagi peluang ini secara merata. Meskipun ini adalah kesempatan yang sangat besar, saya sadar bahwa saya tidak cukup kuat untuk menangani peninggalan kuno dari Istana Surgawi Primordial sendirian. Mandela tersenyum. Dia tahu bahwa wilayah utara mereka hanyalah wilayah kecil dari benua Tianluo, jadi mereka sendiri tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan teratas dari benua Tianluo. Karena itu, dia perlu menarik pasukan teratas wilayah utara, sehingga dia bisa bersaing dengan kekuatan teratas benua Tianluo. Jadi, apakah Anda tertarik dengan lamaran saya? Mandela bertanya lagi. Ketika leluhur suci dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang dan segera mengertakkan gigi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka berkata, selama dominator wilayah Daluo mau mengizinkan kami memiliki bagian dari Primordial Celestial Palace, maka kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Mandela tersenyum dan tertawa lembut. Dia mengangguk puas, lalu berkata, kalau begitu sudah beres. Selain itu, bagaimana dengan distribusi paviliun ilahi ini? Petik 2. Kami akan mengikuti keputusan dominator wilayah Daluo. Leluhur suci menyatakan dengan tegas, tanpa sedikit pun keengganan. Saya sangat berterima kasih, kata Mandela. Di belakang mereka, Mu Chen melihat bagaimana Mandela dan penguasa bumi lainnya menentukan nasib paviliun ilahi hanya dengan kata-kata belaka, yang membuatnya menghela nafas. Dia bisa melihat kekuatan yang sangat besar dari para penguasa ini. Bahkan sekuat paviliun ilahi, saat penguasa paviliun ilahi jatuh, ia telah direduksi dari harimau ganas menjadi seekor domba gemuk, terbagi dengan mudah, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Keadaan kejam seperti itu membuat banyak orang benar-benar menghela nafas tak berdaya. Pada saat yang sama, hati Mu Chen juga semakin bertekad. Tampaknya kekuatannya jauh dari cukup dan dia masih memiliki jalan panjang di depannya. Namun, dia selalu percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan memiliki kekuatan yang cukup. Dia hanya butuh waktu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menghembuskan udara putih, saat dia berpikir. Bagaimanapun, perang berburu besar ini akhirnya telah berakhir, tetapi untungnya, ketika perang berakhir, wilayah Daluo masih berdiri kokoh di wilayah utara. Dan, di masa depan, itu hanya akan tumbuh lebih kuat. Istana 9 meter yang semakin kuat. Perang perburuan besar yang telah mengguncang seluruh wilayah utara berlangsung selama beberapa bulan tetapi akhirnya telah berakhir. Saat kesimpulannya selesai, seluruh wilayah utara dikejutkan oleh hasil akhirnya. Penguasa paviliun ilahi telah jatuh. Ketika berita itu menyebar, seluruh wilayah utara tampak terguncang dan ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Semua pasukan terkejut dan tidak percaya bahwa kekuatan terkuat, yang berdiri di puncak North Territory, telah jatuh seperti ini. Meskipun setiap perang perburuan besar melihat kekuatan tertinggi menghadapi kepunahan, di awal perang berburu hebat ini, tidak ada yang mengira bahwa kepunahan ini akan menjadi kekuatan paling kuat di wilayah utara. Dengan demikian, wilayah utara terguncang dan kekacauan dengan cepat terjadi, karena semua orang tahu bahwa begitu paviliun ilahi kehilangan aturan penguasa paviliun ilahi, pasti akan membusuk, dan kekuatan mereka saat ini tidak akan cukup untuk menjaga properti keluarga sebesar itu. Sumber daya yang kaya seperti itu hanya akan menarik berbagai kekuatan untuk bersaing seperti serigala kelaparan yang ganas. Namun, kali ini, sekali lagi tidak terduga untuk semua, kontes untuk wilayah dan perbendaharaan paviliun ilahi tidak berujung pada pertumpahan darah yang kejam tetapi sebaliknya, semuanya diam-diam dibagi tanpa gembar-gembor. Seperti yang diamati oleh banyak kekuatan luar, mereka kembali terkejut menemukan bahwa hampir setengah dari wilayah paviliun ilahi telah jatuh ke tangan wilayah Daluo. Saat itulah banyak pasukan di wilayah utara tahu siapa pemenang sebenarnya dalam perang berburu hebat ini. Pada saat inilah berita tentang Mandela yang setengah langkah dari naik ke penguasa duniawi atas dan banyak rahasia yang terjadi dalam perang perburuan besar mulai menyebar ke seluruh wilayah utara. Setengah langkah dari naik ke peringkat penguasa bumi atas. Setelah mendengar berita tersebut,
banyak kekuatan yang menghirup udara dingin, dan mereka sangat jelas tentang apa artinya ini. Ini berarti bahwa kekuatan wilayah Daluo telah melampaui kekuatan semua kekuatan teratas lainnya. Sejak saat itu, situasi dari banyak kekuatan teratas yang saling bersaing berakhir. Wilayah Daluo telah melakukan lompatan besar dan telah menjadi kekuatan yang paling kuat. Saat keadaan berubah, pasukan mulai memahami kerendahan hati seperti apa yang harus mereka terapkan di hadapan kekuatan terkuat di wilayah utara. Di masa depan, wilayah Daluo tidak diragukan lagi akan menjadi dominator tersembunyi, dan tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Sementara reputasi wilayah Daluo telah berkembang pesat di wilayah utara, nama Mu Chen juga telah menyebar tanpa disadari. Dari penyebaran berita tersebut, diketahui bahwa Mu Chen menjadi alasan utama mengapa wilayah Daluo bisa menjadi pemenang terbesar dalam perang berburu hebat. Jika bukan karena kekuatan besar Mu Chen, hasilnya mungkin sangat berbeda. Selain itu, dalam perang berburu hebat, Mu Chen telah menjadi pengirim pasukan perang, memimpin pasukan wilayah Daluo untuk menyapu musuh mereka dan memperoleh kemenangan. Bahkan Master Pavilion dari Pavilion Ilahi tidak bisa mengalahkannya. Fang Yi dari Pavilion Ilahi dan Pangeran Netherworld Palace dari Netherworld pernah menjadi tokoh teratas di generasi muda, tetapi mereka telah sepenuhnya dibayangi oleh Mu Chen selama perang berburu besar. Oleh karena itu, ketika wilayah Daluo dengan kuat menetap di posisi kekuatan teratas di wilayah utara, Mu Chen dengan mudah naik ke puncak catatan Naga Phoenix, menggantikan Fang Yi untuk menjadi tuan yang sebenarnya dari catatan Naga Phoenix, juga sebagai puncak generasi muda di North Territory. Dengan semua pencapaiannya yang menakjubkan dan luar biasa, dia adalah karakter teratas dari generasinya di wilayah utara, dan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah utara yang dapat mengatakan apapun untuk meragukan kemampuannya. Sementara seluruh wilayah utara diguncang oleh jatuhnya Pavilion Ilahi, wilayah Daluo seperti sepanci minyak yang mendidih, dan tidak ada kedamaian sejati sejak akhir perang berburu besar. Itu karena mereka telah memperoleh hampir setengah dari wilayah Pavilion Ilahi. Dengan wilayah yang begitu luas, bahkan dengan kekuatan wilayah Daluo, sulit untuk mengasimilasi semuanya dalam waktu sesingkat itu. Di dalam wilayah Pavilion Ilahi, beberapa kekuatan enggan untuk mengubah kesetiaan mereka dan dengan sengaja menggunakan cara terselubung untuk memperumit situasi, yang memperburuk kesulitan wilayah Daluo dalam mengintegrasikan wilayah Pavilion Ilahi. Namun, ketika tiga raja secara pribadi memimpin pasukan mereka langsung mencabut kekuatan yang berkontribusi pada kekacauan rahasia dan melenyapkan sumber masalah. Bagaimanapun, itu tidak selalu benar bahwa kekuatan ini setia kepada Pavilion Ilahi. Mereka hanya khawatir bahwa kepentingan mereka akan terancam jika wilayah Daluo sudah terkendali. Dalam keadaan seperti itu, ketika wilayah Daluo mengungkap cara brutal dan berdarah, mereka menyadari bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menyerah, jika tidak, mereka tidak akan memiliki perlindungan di seluruh wilayah utara. Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, prestise wilayah Daluo semakin menonjol, dan kekuatan yang berpaling kepada mereka juga meningkat jumlahnya. Dengan ini, kekuatan mobilisasi wilayah Daluo tidak sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat sekitar sebulan, wilayah Daluo secara bertahap mendapatkan setengah dari wilayah Pavilion Ilahi. Meskipun ada gejolak sesekali, secara bertahap mulai mereda. Wilayah Daluo tidak diragukan lagi telah menjadi lebih membengkak. Untungnya, baik Mandela dan tiga raja bersikap masuk akal. Meskipun orang terkuat yang bergantung pada mereka bertambah jumlahnya, mereka tidak memberi mereka peringkat penting dengan mudah. Beberapa posisi penting diberikan kepada personel berpangkat tinggi asli wilayah Daluo untuk menghindari konflik internal dan lebih banyak masalah untuk wilayah Daluo. Namun, harus dikatakan bahwa selama wilayah Daluo melewati tahap ini dengan aman dan perlahan-lahan mencerna wilayah yang luas dan karakter yang kuat di bawah kepemimpinannya, maka kekuatan mereka pasti akan menguasai seluruh wilayah utara. Wilayah Daluo akan menjadi penguasa wilayah utara yang tak terbantahkan. Wilayah Daluo, Daluo Tian, Istana 9 Neter. Istana 9 Neter, dengan perluasan wilayah Daluo, juga menjadi lebih megah dari sebelumnya, dan jumlah penguasa di seluruh istana juga meningkat pesat. Dalam perluasan wilayah Daluo, manfaat yang diperoleh Istana 9 Neter menguasai di antara para bangsawan lainnya. Kota-kota di bawahnya telah melonjak dari 100 menjadi lebih dari 600. Panen yang berbuah seperti itu telah membuat Istana 9 Neter melampaui semua raja lainnya. Bahkan Tuan Asura,
yang terkuat, tidak lagi sebanding dengan Istana 9 Neter. Namun, para bangsawan lainnya tidak bisa mengatakan banyak tentang Mandela yang memberikan hadiah seperti itu kepada Istana 9 Neter. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa menjadi pemenang perang berburu hebat sebagian besar karena kontribusi Mu Chen, dan mereka tidak dapat bersaing dengannya. Belum lagi, pada akhirnya, Mu Chen bahkan menyerahkan Starry Suppression Tower ke Mandela. Oleh karena itu, bahkan jika mereka iri dengan perluasan Istana 9 Neter, mereka tidak mengeluh karena Istana 9 Neter layak mendapatkannya. Meskipun peningkatan pesat kota-kota di bawah kepemimpinan Istana 9 Neter adalah kejutan besar, diikuti dengan penerimaan yang lebih merepotkan. Untungnya, dengan bantuan Tang Bing, penjaga Istana Agung dari Istana 9 Neter, dan dengan bantuan dari banyak orang kuat yang telah bergabung selama periode ini, dibutuhkan waktu sekitar sebulan penuh untuk menyelesaikan proses mengendalikan lebih dari 600 orang kota di tangan mereka. Dengan lebih dari 600 kota, persembahan tahunan yang dibuat untuk Istana 9 Neter saja bisa mencapai ratusan ribu tetes cairan spiritual sovereign, yang jauh lebih baik daripada situasi terpencil di masa lalu. Jauh di dalam Istana 9 Neter, meskipun skala istana telah meluas, itu masih merupakan tempat terlarang. Hanya sedikit orang yang bisa masuk. Pada titik ini, Mu Chen berdiri di atas istana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia melihat ke pinggiran Istana 9 Neter, di mana aliran cahaya konstan terbang, menunjukkan bahwa Istana 9 Neter masih dalam keadaan yang sangat sibuk. Ketika Istana 9 Neter telah mengambil sejumlah besar kota di bawah sayapnya, Mu Chen tidak tinggal diam. Bagaimanapun, tidak semua kota ini menyerah dengan sukarela, jadi Mu Chen harus memimpin pasukan 9 Neter untuk mengunjungi mereka secara langsung dan membersihkan rintangan-rintangan itu. Jadi, bulan ini, meskipun Mu Chen telah mengalami perjuangan yang kejam dalam perang berburu hebat, itu masih terlalu banyak untuk dia ambil. Untungnya, upaya ini membuahkan hasil dan akhirnya, menstabilkan situasi di Istana 9 Neter. Selama tidak ada yang salah, pertumbuhan Istana 9 Neter hanyalah masalah waktu. Kami benar-benar telah menempuh perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah begitu banyak. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berpikir bahwa ketika dia datang ke wilayah Daluo 2 tahun lalu, Istana 9 Neter hampir dipaksa untuk dibubarkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Istana 9 Neter akan menjadi begitu kuat hanya dalam 2 tahun? Saya setuju, tapi setidaknya setengah dari kredit adalah milik Anda. Tawa lembut terdengar di belakang Mu Chen. Memutar kepalanya dengan penuh harap, dia melihat siluet ramping 9 Neter tersenyum di belakangnya. 9 Neter melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Mu Chen. Dia menatap ke kejauhan juga dan berkata termenung, aku tidak berpikir kamu akan tumbuh begitu besar dalam 2 tahun. 2 tahun lalu, ketika Mu Chen pertama kali datang ke wilayah Daluo, dia bahkan tidak bisa memadatkan badan surgawi yang berdaulat. Sekarang, dia telah menjadi karakter teratas dari generasi muda di wilayah utara. Kemajuan yang dicapai telah membuat orang terkesima. Saya harus berterima kasih kepada Sister 9 Neter karena telah memimpin. Mu Chen tersenyum. Jika bukan karena 9 Neter, yang telah membimbingnya ke wilayah Daluo, dia mungkin telah berkeliaran di dunia 1000 besar tanpa tujuan. 9 Neter tersenyum lembut setelah mendengar ini. Mu Chen menatap 9 Neter tetapi menyadari bahwa senyumnya tampak sedikit dipaksakan dan enggan. Dia kemudian sedikit mengernyit dan berbisik, ada apa? 9 Neter ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, aku menerima kabar dari klanku. Dalam 5 hari, Penatua Burung Gereja Surgawi akan datang ke wilayah Daluo untuk membawaku kembali ke klan. Setelah mendengar ini, mata Mu Chen menyipit. Apakah klan 9 Neter akhirnya muncul? Penatua Burung Gereja Surgawi. 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika hari kelima mendekat, klan 9 Neter telah tiba di wilayah Daluotian sesuai jadwal. Di aula tamu penyambutan wilayah Daluotian, klan 9 Neter, di antara binatang spiritual dari dunia 1000 besar ini, adalah ras hebat dengan sejarah yang panjang. Jadi, ketika mereka tiba di wilayah Daluo, bahkan Mandela telah memberi mereka penghormatan yang semestinya, untuk sementara menghentikan kultivasinya dan secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Mandela berdiri di depan istana. 3 raja, Mu Chen, dan 9 Neter berdiri di belakangnya. Namun, 9 Neter tampak linglung. Mu Chen,
yang berdiri di sampingnya, tahu bahwa ini karena dia masih khawatir. Yakinlah, meski klan 9 Neter kuat, wilayah Daluo juga tidak mudah dikendalikan, jadi bercanda jika mereka mengira bisa tidak menghormati kita. Mandela melirik ke arah Mu Chen dan Nine Neter dan berkata, dengan kemampuan pengamatannya yang tajam, tentu saja dia sudah tahu apa yang dikhawatirkan Nine Neter. Ada ikatan garis darah antara dia dan Mu Chen. Itu adalah semacam kontrak hidup dan mati bersama. Jika satu orang meninggal, orang lain juga tidak akan bisa hidup. Secara umum, ikatan garis darah seperti itu tidak jarang di antara binatang spiritual ini. Tetapi mereka sebagian besar ada di antara binatang spiritual dengan garis keturunan yang lebih tinggi, sehingga kedua makhluk bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tapi, dalam hal ini, Mu Chen jelas bukan bagian dari apa yang disebut binatang spiritual yang memiliki garis keturunan lebih tinggi. Ras makhluk spiritual dengan garis keturunan khusus ini selalu agak menghina manusia. Dalam keadaan normal, kekuatan bertarung dari level yang sama dari binatang spiritual umumnya lebih kuat daripada level manusia yang sama. Ini karena mereka memiliki semua jenis karunia dan lahir lebih kuat dari manusia. Bagi mereka, kebanyakan manusia tampak lemah. Karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk binasa sebelum menjadi penguasa sejati. Jadi mereka sangat tahan untuk membentuk ikatan garis darah dengan manusia, seperti dalam pandangan mereka, tidak ada manfaat bagi mereka untuk melakukannya, selain mencemari garis keturunan murni dari binatang spiritual. Pada beberapa spesies binatang spiritual konservatif, setelah binatang spiritual telah membentuk ikatan garis darah dengan manusia, mereka secara langsung dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat, dengan garis keturunan mereka dicabut seluruhnya. Dampak seperti itu serupa dengan seseorang yang menerima hukuman mati. Karena hal-hal ini, 9 Neter sangat khawatir sepanjang waktu. Bukan karena dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan klan 9 burung Belanda padanya, karena ayahnya sekarang adalah pemimpin klan dari klan 9 burung Neter. Selain itu, dia sangat berbakat dan dihormati, tidak ada seorang pun di klan yang berani melakukan apapun padanya. Itu lebih karena dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan klan 9 Neter terhadap Mu Chen. Sekarang, dia lebih lega mendengar jaminan Mandela, dan mengangguk penuh terima kasih kepada yang pertama. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba menegang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah cakrawala yang jauh. Tiba-tiba, ada kilatan petir, dan hanya dalam beberapa napas, itu berubah menjadi burung ungu besar. Sayap burung itu terbungkus guntur dan kilat, dan itu membumbung ke arah istana, bersama dengan deru angin. Burung ungu besar tergantung di aula utama, saat banyak siluet turun dari langit. Burung dan siluet itu kemudian mendarat di ruang terbuka di depan Mandela dan yang lainnya. Haha, aku Heavenly Sparrow, tetua dari klan 9 Netherbird. Dominator wilayah Daluo, kami minta maaf karena telah memaksamu hari ini. Petik 2. Ketika siluet itu muncul, tawa tua terdengar di langit. Ketika tawa menyebar, tekanan spiritual yang mencengangkan juga melanda seluruh dunia, menyebabkan langit dan bumi menjadi semakin menyesakkan dan menindas. Saat cahaya memudar, beberapa sosok muncul di depan aula tamu penyambutan. Kemudian, sang pemimpin, yang merupakan seorang lelaki tua berjubah hijau, muncul. Di jubah hijaunya, Skylark muncul, dan dengan setiap tindakannya, rasa penindasan yang kuat terpancar. Tekanan spiritual yang luar biasa juga berasal dari dirinya. Di belakang lelaki tua berjubah hijau itu, ada beberapa sosok, yang paling mencolok adalah seorang pemuda kurus, yang juga mengenakan jubah hijau. Dia tampan, dengan bibir tipis dan alis tebal, dan tatapannya tajam, seolah-olah itu adalah pedang yang tertinggal di sarungnya, belum diperhatikan. Di belakang Mandela, ketiga raja merasakan kekuatan tekanan spiritual ini, tetapi alis mereka mengerut. Perilaku seperti itu sepertinya mendominasi. Apakah mereka mencoba untuk menguji seberapa kuat wilayah Daluo? Sepertinya mereka bermaksud untuk menyerang setelah beberapa pertukaran yang sopan. Faktanya, tampaknya peristiwa hari ini pasti akan berubah menjadi lebih dari yang terlihat. Begitu, itu Elder Heavenly Sparrow dari klan 9 Netherbird. Sejak tamu terhormat seperti itu telah tiba, kami dari wilayah Daluo dengan sendirinya akan melakukan yang terbaik untuk menyambut Anda. Petik 2. Saat ketiga raja itu mengerutkan kening, Mandela hanya tersenyum, tetapi dia tidak menyerang. Namun, saat kata-katanya menyebar, seolah-olah ada fluktuasi damai yang meresap ke dalam ruangan,
tekanan spiritual yang luar biasa menjadi tenang. Bahkan atmosfer yang tertekan sekali lagi dikembalikan ke keadaan yang murni dan damai. Setelah melihat bagaimana Mandela dengan santai dan anggun menggunakan harta bendanya, sesepuh berjubah hijau menjadi lebih khusyuk. Dia melirik ke Mandela, sebelum tatapannya berubah menjadi serius. Dia kemudian berkata, "Saya tidak berpikir bahwa dominator wilayah Daluo telah menyentuh pangkat penguasa bumi atas. Jadi, sepertinya Anda akan segera bisa memasukinya sepenuhnya. Selamat saya yang paling dalam." Petik 2. Penatua Heavenly Sparrow sekarang memiliki pangkat Lower Earthly Sovereign dan menikmati posisi yang sangat dihormati di 9 Netherbird Clan. Menurut perkiraannya, dominator wilayah Daluo itu, paling banyak, setingkat dengannya. Jadi, jika mereka pernah bertemu dalam pertarungan, seperti jika negosiasi gagal, dia harus bisa mendapatkan keunggulan, setidaknya dengan bantuan tubuh binatang ilahi. Namun, saat ini, kekuatan Mandela jelas melebihi ekspektasinya. Seorang penguasa bumi atas, bahkan di antara 9 klan Netherbird mereka, berada di level tertinggi. Dengan demikian, tidak terduga bahwa akan ada sosok yang kuat di wilayah sekecil itu, yang hanya merupakan sudut benua Tianluo. Senyuman muncul di wajah Mandela, saat dia berkata, "Kamu menyanjungku, Penatua Heavenly Sparrow." Dia secara alami menyadari betapa sombongnya makhluk spiritual ini, dan terbukti bahwa mereka bukanlah orang yang baik hati, menilai dari sikap mereka. Jika dia tidak membuat terobosan dalam perang berburu besar, tetua burung gereja surgawi ini tidak akan begitu rendah hati sekarang. Penatua Heavenly Sparrow tersenyum ramah, lalu mengalihkan pandangannya ke sosok di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Little Nine Nether, aku melakukan perjalanan jauh dan luas untuk membawamu kembali. Apakah kamu berniat untuk bersembunyi dariku sekarang?" Di belakang, 9 Nether melihat sekilas Heavenly Sparrow Elder, dan tidak punya pilihan selain melangkah keluar. Begitu Penatua Heavenly Sparrow melihat 9 Nether melangkah maju, kilatan melintas di matanya yang lelah. Dia menilai Nine Nether dan, pada saat berikutnya, senyum terkejut muncul di wajahnya yang layu. "Kamu memang 9 Netherworld Bird, gadis kecil, kamu benar-benar membangkitkan garis keturunan ini. Kamu benar-benar orang yang memiliki garis keturunan terbaik di antara klan kami, bahkan dalam 1000 tahun ini." Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia bertanya kepada Raja Condor, bingung, apakah sulit bagi klan 9 Netherbird untuk membangunkan 9 Netherworld Bird. Saat dia mendengarkan kata-kata Elder dari Heavenly Sparrow, sepertinya dia tidak banyak orang di klan 9 Netherbird yang bisa membangkitkan garis keturunan dari 9 burung Netherworld. Oh, 9 Netherbird sendiri hanyalah sebuah ras makhluk spiritual, tapi evolusi mereka mampu berkembang menjadi cabang yang berbeda, seperti Nine Nether Flame Sparrow, Nine Nether Frosty Sparrow, dan seterusnya. 9 Netherworld Bird adalah yang paling langka dari cabang-cabang ini, karena sekali ia berevolusi, itu berarti tubuhnya memiliki garis keturunan dari burung yang tak mati. Jika ada kesempatan di masa depan, itu mungkin benar-benar berevolusi menjadi burung yang tak mati, yang dianggap sebagai binatang ilahi berdaulat sejati, dan yang terbaik pada saat itu. Raja Condor tertawa saat menjelaskan. "Sejauh yang saya tahu, dalam 1000 tahun terakhir, 9 Nether masih satu-satunya dari klan 9 Nether yang telah berevolusi menjadi 9 Netherworld Bird." Setelah mendengar ini, Mu Chen tercengang. Dia dulu tahu bahwa 9 Nether tampaknya memiliki bakat yang bagus, tetapi dia tidak pernah berharap dia menjadi begitu langka di antara klan 9 Nether. Saat Mu Chen dan Condor King berbisik satu sama lain, 9 Nether, yang berada di depan mereka, hanya tersenyum enggan pada Elder Heavenly Sparrow. Dia kemudian berkata, "Terima kasih telah datang menemui kami tetua, tetapi karena saya sudah hadir, maka kami siap untuk kembali ke klan." Segera setelah dia mengatakan ini, pemuda tampan di belakang Elder Heavenly Sparrow tersenyum dan berkata, "Yang mulia 9 Nether, tidak mendesak bagi kami untuk kembali. Ada hal lain yang juga membuat kami datang ke sini." Petik 2. "Kamu siapa?" Nine Nether bertanya dengan dingin. "Saya Liu Qing, penegak hukum dari Balai Penegakan Hukum Klan." Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata. Liu Qing. Pandangan 9 Nether terfokus menajam, saat dia menemukan nama itu tidak asing. Ketika dia meninggalkan klan 9 Nether, orang ini adalah yang terbaik dari generasi muda. Dia tidak menyangka dia telah menjadi penegak hukum di Balai Penegakan Hukum, karena kecepatan promosi yang cepat memang mengesankan. "Haha, Little Nine Nether,
Jangan mempermalukan anak ini Liu Qing, Elder Heavenly Sparrow tersenyum, matanya yang awalnya berlumpur segera tumbuh lebih tajam. Kamu adalah yang terbaik dari garis keturunan kami, dan takdirmu adalah tinggal di aula leluhur. Tapi, beberapa waktu lalu, kami menemukan nasib Anda sedikit ternoda, yang terjadi karena garis keturunan telah tercemar. Jadi, saya jadi mengerti apa yang telah terjadi. Petik 2. Wajah cantik Nine Nether memucat, lalu dia berkata, itu karena aku pernah terluka parah, jadi jejaknya sedemikian rupa sehingga mereka akan dihilangkan di masa depan, secara alami. Elder Heavenly Sparrow menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda telah membentuk ikatan garis darah dengan orang lain, jadi Anda tidak perlu menyembunyikannya. Anda dapat yakin bahwa, jika ada orang di dunia ini yang berani memaksa Anda untuk menandatangani obligasi garis darah, maka klan 9 burung Nether tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri. Jadi, kamu hanya perlu memberitahuku dengan siapa kamu membentuk Bloodline Bond. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, niat membunuh yang brutal terpancar dari matanya. Nine Nether menggertakkan giginya, saat tangannya mengepal, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Heavenly Sparrow melirik 9 Nether, merajut alisnya. Bahkan jika kamu tidak menjawab, aku bisa merasakannya. Orang-orang hadir, yang memiliki garis keturunan dari kami klan 9 Netherbird. Petik 2. Saat dia menyimpulkan, suaranya bergemuruh seperti guntur. Tatapannya setajam kilatan pedang yang baru saja merobek langit, menembak langsung ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakangnya. Anak muda, apakah saya benar?